Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Qala aidan innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'anakum gharibu aw abiru sabil. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tadi, tiadalah kehidupan di dunia ini kecuali permainan dan sendagura. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Dan di ayat Quran itu, di hadis itu Rasulullah bersabda yang lebih kurang, jadilah kamu di dunia ini seperti seorang musafir atau orang dalam perjalanan. Jadi kalau seorang musafir itu Pak, dia tidak lama kan, hanya singgah sebentar dan buat persiapan dan melanjutkan perjalanannya lagi. Begitulah kehidupan kita di dunia ini, hanya sebentar saja kan. Yang mana kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kan, barang siapa yang memasuki kubur kan dan tidak membawa bekal iman dan amal soleh kan, maka seperti mereka mengarungi lautan luas tanpa membawa bekal kan. Nah, jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini sementara saja Pak. Sebentar saja kan. Ketika Ashabul Kahfi itu Pak ditidurkan selama berapa? 309 tahun kan. Maka ketika mereka bangun kan, mereka berkata, berapa lama kita tidur kan? Maka ada yang mengatakan paling 3 hari, paling sehari kan. Tidak terasa Pak. Ketika mereka menukar duitnya belanja di pasar kan, baru mereka tahu mereka tuh 7 orang pemuda yang sudah hilang waktu itu kan. Jadi tidur selama 309 tahun kan. Begitu juga Nabi Uzair alaihissalam kan. Suatu ketika dia berjalan kan, membawa bekal kan, dengan keldainya kan, maka dia melalui sebuah kota Pak yang sudah hancur kan. Dan dilihatnya banyak tengkorak-tengkorak kan, binatang-binatang. Jadi dia berpikir macam mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan lagi kan benda yang sudah mati ini kan. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala timbulkan rasa ngantuk kan dalam diri Nabi Uzair alaihissalam itu. Dan dia berhenti di sebatang pohon kan. Nah, dia tambatkan keldanya Pak. Sudah tuh dia tertidur kan. Maka tidur Pak. Macam kita juga tidur kan. Kalau orang koma tuh Pak ada yang 2 tahun, setahun kan. Kalau dibangun enggak tahu dia kan. Paling-paling katanya baru kemarin kan. Nah, ketika Nabi Uzair alaihissalam tuh Pak dibangunkan, dia lihat keldainya sudah jadi tengkorak kan. Sudah jadi mayat Pak. Maka dibangunkan Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan pada malaikat kan, sesungguhnya Nabi Uzair itu sudah tidur selama 100 tahun kan. Nah, maka di depan Nabi Uzair Pak dihidupkan lagi kan. Keldai itu ditumbuhkan dagingnya, kulitnya, bulunya dan hidup kembali kan. Nah, di cerita itu ada di surat apa itu Pak? Surat tafsir itu surat Al-Baqarah kan tentang Nabi Uzair alaihissalam itu kan. 159. Nah, itu berapa? Ayat berapa itu? 159. Nah, 159 tentang cerita Nabi Uzair alaihissalam itu kan. Sudah itu makanan itu Pak masih panas kan. Nah, kalau orang Arab itu kan makanannya roti Pak. Nah, kalau kita mungkin roti canai kan kalau apa kan. Nah, masih panas kan. Dalam 100 tahun keldainya mati jadi tengkorak. Dan makanannya 100 tahun itu masih hangat kan. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala Pak.
Begitu juga manusia itu Pak, apabila di hari kiamat itu dibangkitkan dari semuanya dari matinya Pak, maka mereka akan bertanya kan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qala kam labistum fil ardi, ada sini kan. Berapa lama kamu hidup di dunia ini kan? Allah Subhanahu wa taala tanya dengan manusia-manusia kita nanti Pak, yang akan dibangkit dan di padang mahsyar. Maka ada yang mengatakan 3 hari, ada yang seminggu. Maka kata Allah, tidaklah kamu hidup di dunia ini kecuali sebentar. Sama juga kita sekarang Pak, kalau kita pikirkan umur kita sudah berapa? 60, ada 40. Kalau kita lihat baru aja Pak kita hidup di dunia ini kan. Dulu mungkin di sini kata Bapak itu pohonnya besar-besar kan. Sekarang sudah jadi kota Pak, sudah jadi apa kan, kampung kan. Nah, jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi perkara itu pasti Pak akan kita hadapi kan. Itulah kita Pak dijadikan manusia di dunia ini, mau tahu tujuan hidup kita kan. Untuk apa sebenarnya kan? Maka kita jangan sampai apa kan, dilalaikan dunia ini dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat itu Pak, itulah pentingnya kita itu memakmurkan masjid Pak. Macam mana dengan usaha atas iman itu kita memakmurkan masjid kan. Nah, kita mau lihat orang itu Pak, taat atau makmurnya satu kampung itu kita lihat masjidnya. Nah, karena di hari kiamat nanti Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, di manakah tetangga-tetanggaku kan, kata Allah Subhanahu wa taala kan. Maka kata malaikat, ya Allah, siapakah tetangga-tetanggamu? Kata Allah Subhanahu wa taala, tetangga-tetanggaku adalah orang yang sentiasa memakmurkan masjid. Jadi banyak fadilah masjid ini Pak. Dan di satu hadis tadi kan dikatakan apa? Barang siapa yang di malam yang gelap kan, berjalan ke masjid kan, dan dia sholat di masjid itu kan di malam yang gelap, maka dia akan mendapat cahaya yang sempurna di hari kiamat kan. Karena padang mahsyar itu gelap Pak. Jadi cahayanya Pak, kita sholat itu kan, wudhu kita itu kan, wudhu kita itu akan bercahaya kan. Nah, macam kata Ustaz itu kan, bekas anggota wudhu kita nih Pak akan menjadi bercahaya kan. Rasulullah melihat ciri umatnya dari itu kan, bekas anggota wudhu aja. Maka itu kata ulama akan dilebihkan Pak, bagian-bagian wudhu kita itu kan, jangan pas-pasan aja kan, jangan yang wajib yang sunnahnya kita itu kan. Ya, jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan 7 golongan Pak, kata Rasulullah SAW, orang yang mendapat naungan di padang mahsyar di saat tidak ada naungan. Ya, ngeri kita Pak. Macam kita pun kadang pas panas itu Pak, kalau kita berjemur di luar itu pun nggak tahan kan, nyari tempat teduh kan. Apalagi di padang mahsyar nanti kan, dalam keadaan yang ketakutan kan, tidak ada naungan kan. Maka salah satunya Pak, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Satu pemimpin yang adil termasuknya kan, orang yang sedekah dari tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu kan. Orang yang diajak berbuat maksiat oleh orang yang cantik Pak, tapi dia menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang apa Pak? Pemuda yang menghabiskan waktunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa mudanya Pak taat kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Dan salah satunya tadi orang yang hatinya terpaut pada masjid. Kemana-mana Pak, makin nantinya nyari masjid. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah itu Rasulullah bersabda, bersaksilah bahwa orang yang pulang pergi ke masjid ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah membaca ayat Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir kan. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Pak kita, macam mana misi kita ke sini ini, macam mana untuk memakmurkan masjid kan. Nah, asbab usaha dakwah ini Pak, usaha dakwah ini sebenarnya sudah lama dibuat Pak. Di zaman baginda Rasulullah SAW itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina apa waktu Rasulullah itu wafat Pak, 2/3 dunia ini ditakluki sahabat kan. Nah, Abu Ayyub Al-Ansori itu Pak pergi ke Turki kan.
Hingga mayatnya pun dia meninggal kan, katanya kalau walau saya sudah wafat maka bawa saya ke tempat tujuan tuh kan. Sehingga ketika Abu Ayyub Al-Ansori itu meninggal Pak, maka dibawa jenazahnya nih kan. Asbab itu dapat hidayah Pak. Tersebar Islam di seluruh dunia kan. Dan kita lihat Pak sejarah Islam di Indonesia nih, Wali-Wali Songo itu Pak dikirim Khalifah Utsmaniyah kan, hingga kita nih Pak, nenek moyang kita itu masuk Islam kan. Nah, kita lihat sekarang usaha yang sama pun dibuat Pak, jemaah-jemaah ini masuk ke dalam pelosok-pelosok di mana-mana kan, hingga bukan kita nih Pak, sudah Islam, tapi macam mana kita mengamalkan Islam itu kan. Banyak Pak jemaah-jemaah kemarin itu pergi dari Malaysia itu pergi ke Afrika sana kan. Ke Afrika sana orangnya pergi ke masjid, nyari masjid ya Pak, sudah tutup masjid. Itu kemarin kami di Kebun Jeruk itu jemaah Malaysia Pak yang laporan kan. Mereka ke Afrika sana kan. Masjidnya tutup. Nah, rumah imamnya lebih kurang di sebelah itu Pak. Didatangin imamnya, datang katanya saya sudah murtad katanya. Sudah masuk Kristen Pak. Bukan Islam lagi kan. Nah, akhirnya jemaah itu bersihkan masjid itu Pak, bersih. Akhirnya mereka itikaf macam ini, jemaah macam ini Pak. Itikaf, buat program macam ini Pak. Dan akhirnya ditadangi imam itu, disampaikan pentingnya iman amal soleh, akhirnya masuk Islam lagi Pak. Nah, itu pentingnya Pak usaha atas iman ini. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini sebentar saja Pak. Paling-paling 60 tahun, 70 tahun kan. Tapi itulah yang menentukan kehidupan kita di sana, di akhirat sana nanti. Macam mana kan? Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara itulah kami selama berapa nih? 4 bulan kan. Nah, jadi jemaah yang sama pun sudah banyak bergerak Pak di seluruh dunia kan. Nah, jemaah-jemaah dikirim kan. Dulu ada saya di Sukabumi itu Pak, jemaah dikirim Ustadz Lufi itu kan, dikirim ke Jepang sana Pak. Ke Jepang masuk satu karaoke Pak. Nah, karaoke sana paham lah Pak, orang perempuan-perempuan ya kan pakaian minim-minim semua kan. Nah, didakwahkan Pak, pentingnya iman amal soleh. Di situ tuh ada seorang dari Lombok kan, anggota Yakuza Pak, itu tato semua badannya kan. Dia itu kawin dengan anaknya Yakuza Jepang. Nah, yang orang itu, kalau Bapak nanti di YouTube itu tengok itu Ustadz Firman dari Lombok itu. Nah, ketemu itu Pak ceritanya. Nah, macam mana didakwah sama Ustadz Lupi itu Pak. Akhirnya dia tersentuh Pak. Dan ikut kita keluar 3 hari itikaf Pak. Nah, jadi 3 hari itu bukan apa Pak. Kita belajar usaha atas iman kan. Macam mana Nabi itu, sahabat-sahabat dari Sam, dari tuh selama 3 hari itu iktikaf di masjid itu kan. Belajar dengan Rasulullah, akhir mereka tuh masuk Islam dan memperjuangkan agama Islam. Nah, jadi sahabat tadi yang kawan kita itu Pak, Firman itu akhirnya dia taubat kan. Akhirnya sekarang Pak, kalau Bapak ke Jepang, masjid itu, karaoke itu dibuat masjid sekarang. Nah, dia itu kawin dengan anak orang Jepang Pak, anak Yakuza Jepang. Nah, kalau Yakuza kita di sini ini mafia Pak, gangster kalau kita tuh kan. Dia Pak tuh. Jadi itu pentingnya usaha dakwah ini kan. Macam mana dihidupkan lagi oleh Maulana Ilyas Rahmatullah Alaihi kan. Hingga sekarang nih Pak, Bapak ke seluruh dunia ya, ketemu jemaah ini Pak. Macam mana Mick Tyson itu Pak. Kalau di sana itu di Bronx, di daerah New York kan. Di daerah hitam kalau di sana tuh Pak. The Bronx dia Pak tuh. Nah, di sana kita ada markas itu Pak. Markas itu maksudnya pusat dakwah di sana, masjid di situ Pak. Nah, jemaah Malaysia pun dia cerita waktu saya di Malaysia dulu. Itu Mick Tyson pun dapat hidayah dari di masjid itu kan. Jadi banyak gerakan-gerakan ini Pak. Usaha-usaha dakwah ini bukan untuk merubah keyakinan kita atau akidah kita kan, tapi untuk kita itu
mengamalkan Islam itu secara sempurna, kan? Secara kapa dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi kemarin Pak Jemaah Bangka itu pergi ke mana, daerah mana tuh, Pak? Sungai Lumpur itu kan. Nah, Bapak tahu sendirilah daerah-daerah itu Selapan apa daerah dekat sekitar situ. Alhamdulillah Pak, orang-orang sekarang itu sudah banyak yang ikut usaha dakwah ini kan. Sudah dibuat pondok pesantren, ditaruh ustaz di situ. Diroksi mau nyari AP. Jadi untuk perkara itulah Pak penting. Sejuta 400. Macam mana nanti kita. Jadi kalau kami Pak di rumah kami pun di masjid kami buat macam ini juga. Ada program hariannya, ada 2,5 jam. Sama dengan di sini kami buat kan taklim di rumah dengan anak istri. Jadi ada juga Pak. Ku anfusikum wa ahlikum naro kan. Peliharakan selamatkan keluargamu dari api neraka. Ada program untuk keluarga kita di rumah. Kita baca taklim, fadilah amal itu. Nanti giliran kita Pak. Mungkin waktu kita sudah isya atau lowongnya kan, atau sudah subuh. Kita giliran musyawarah. Kita ganti anak istri kita yang baca taklim kan. Ya, kita ajarkan amalan-amalan sunnah Pak. Nah, jadi ada juga program untuk masturo kan. Nah, jadi macam mana intinya Pak, kita itu meniru apa yang dibuat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Jadi insya Allah Pak ya, untuk perkara itulah jadi macam mana kami mengajak bapak-bapak mungkin untuk nanti kalau kami pindah nanti ke Sidoarjo ya. Nah, Sidoarjo itu nanti bapak-bapak di sini ikut kami lah 3 hari kan. Nah, jadi besar manfaatnya Pak. Insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah untuk kita amal dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.